Terus lelah. Wah, ini banyak sekarang yang pakai diksi lelah ya. Lelah saya Pak itu. Lelah apa enggak ngapa-ngapain kok lelah. Yang dimaksud oleh Russell dengan kelelahan di sini, lelah karena pikiran yang tidak stabil dan kecemasan-kecemasan yang tidak perlu. Itu melelahkan. Keraguan-raguan dan kecemasan itu melelahkan. Jadi kalau hidupmu serba ragu itu kan capek. Misalnya kalian pengen minum, minum saja. Tapi kalau mendadak ragu-ragu, minum enggak ya, minum enggak ya, kan terus cuma sekedar pengen minum terus jadi capek. Ini enaknya saya bolos kuliah apa masuk ya, bolos apa masuk enaknya. Kamu mikir berjam-jam gitu dok, kan capek. Mbok ya kalau bolos gitu aja kan selesai. Tapi karena pikiranmu bolak-balik, kecemasan yang tidak perlu, ya sudah, kamu hidupmu lelah. Hari ini orang menyebutnya overthinking. Overthinking kan melelahkan. Wong kamu tinggal milih A apa B, gitu aja pikirannya terlalu panjang. Iya atau tidak, iya atau tidak. Terus kamu bolak-balik dengan argumen, kalau ini begini, kalau itu begitu, pada akhirnya yang bulat lagi. Nah, kecemasan dan keraguan itu melelahkan. Banyak kekhawatiran itu bisa dikurangi, kata Russell, kalau kita sadar betapa tidak pentingnya hal-hal yang menyebabkan kecemasan. Coba kamu sebut, kamu cemas itu karena apa? Kata Russell, nanti kecemasanmu itu akan terbukti bahwa tidak terlalu penting. Cemas masa depan, ya tidak jelas. Buktinya ada orang yang hebat, masa depannya juga tidak sehebat masa lalunya. Ada orang biasa-biasa, masa depannya luar biasa. Jadi tidak ada yang seperti yang kita bayangkan kecemasan kita. Kamu pasti bisa kok melampauinya, melewatinya. Wong yang lebih sulit saja masalah kamu bisa melewati. Apalagi masalah sesimpel ini. Itu yang dikatakan oleh Russell. Jadi betapa tidak pentingnya kegelisahanmu terhadap hal kecil-kecil yang tidak perlu. Wong cuma milih warung apa angkringan untuk makan malam ini saja kamu mikirnya kayak mau ujian skripsi. Tidak penting. Ya kalau urusannya besar mending. Kadang-kadang kecemasan kita itu hal-hal kecil yang tidak perlu. Itu yang membuat kita lelah. Kata Russell, orang bijak itu memikirkan masalahnya jika ada tujuan dalam melakukannya. Di lain waktu dia memikirkan hal-hal yang lain. Atau kalau sudah malam hari ya dia tidak usah mikir apa-apa, tidur. Itu namanya orang bijaksana. Tahu kapan saya harus mikir, kapan harus tidak usah mikir. Kapan mikir ini, kapan mikir itu. Itulah orang bijaksana. Nah, kata Russell lebih sadis lagi. Salah satu gejala orang gangguan jiwa itu orang yang meyakini bahwa pekerjaan sangat penting dan libur itu mendatangkan masalah. Kuali, kata Russell. Libur juga penting, kerja juga penting, tapi banyak yang cemas. Saya harus kerja keras ini Pak, saya harus mencapai ini, mencapai itu, sampai tidak sempat liburan. Hidupnya lelah. Liburan pun sambil mikir tugas. Liburan sambil mikir masa depan. Diajak healing jalan-jalan, kamu kok tidak ketawa? Masa depanku gimana ya? Mikirnya kadoan, mau ya dinikmati yang ada di depan mata. Jadi merasa bahwa ini kita membuang-buang waktu, ini jalan-jalan kayak gini, yuk pulang yuk, jangan lama-lama yuk. Itu jadi seolah-olah liburan itu sesuatu yang mendatangkan bencana. Ini kata Russell, orang yang mikirnya kayak gini ini agak sakit jiwa. Bukan saya, Russell ya. Jadi hidup kita kalau seperti itu jadi lelah. Bahkan kata Russell, kalau saya seorang tenaga medis,
Saya akan menetapkan libur bagi setiap pasien yang menganggap pekerjaannya penting. Libur saja. Wah, ini kalau Russell dokter, kalian mahasiswa datang saja, nanti dikasih surat izin panjang. Suruh istirahat. Orang lelah pasti tidak bahagia. Maka atur strategi biar hidupmu tidak melelahkan. Iya, kamu harus beraktivitas, iya kamu harus berkarya, tapi harus ngerti kapan ngeremnya. Jadi, ya harus ngaji, ya harus sholat, ya harus kerja, ya harus belajar, ya. Tapi istirahat, ya iya. Menikmati hidup, ya iya. Nah, ini sumbernya kebahagiaan. Lanjut. Tidak bahagia lagi kalau mindsetmu iri. Jadi, iri ini sangat parah, kata Russell. Ini salah satu nafsu manusia yang paling universal. Di mana-mana banyak orang iri. Nanti ada yang bantah begini. Yang itu dibantah juga oleh Russell. Kalian mungkin sering, Pak, saya iri untuk kebaikan kok, Pak. Kan kalian begitu. Itu kan ada teman saya hebat sekali. Saya iri ingin seperti dia. Kalau bagi Russell itu bukan iri, ya tertantang saja untuk jadi baik. Iri itu kamu tidak rela orang lain hebat. Kamu tidak rela orang lain sukses. Kamu tidak rela orang lain uangnya banyak. Kamu tidak rela orang lain bahagia sementara kamu tidak. Itu iri namanya. Tidak apa-apa kan, Pak? Saya iri biar saya sekaya dia, sehebat dia. Katanya Russell tidak begitu. Biasanya orang iri itu pikirannya bukan gimana saya sehebat dia, tapi bagaimana dia biar tidak sehebat itu. Jadi hasilnya, kata Russell, bukan yang sudah kita yang tidak beruntung jadi beruntung, tapi yang ada di pikiran kita, gimana caranya dia yang beruntung itu jadi jatuh, jadi tidak beruntung. Itu logikanya orang iri. Biasanya naik satu level lagi terus jadi dengki. Kalau sudah dengki ini sudah agak parah. Karena orang dengki itu inginnya hancurnya orang yang dia dengki. Meskipun aku juga hancur, tidak apa-apa. Aku rusak, tidak apa-apa asal dia juga rusak. Aku keluar uang banyak, tidak apa-apa asal dia hancur. Ini orang dengki. Dosaku besar, tidak apa-apa asal dia hancur. Itu orang dengki. Kalau kata Imam Ghazali, orang dengki itu perilaku syaitoniah. Seperti setan. Setan itu kan begitu. Ketika dinas oleh Allah, kamu akan masuk neraka. Tidak apa-apa, saya dilaknat sampai besok, tidak apa-apa asal kasih saya waktu untuk menjatuhkan manusia. Untuk ngajak manusia juga sama celakanya kayak saya. Itu mental setan. Saya tahu bikin hoax itu dosa. Biarlah saya berdosa asal hoaxku viral. Itu sama. Itu perilakunya orang dengki. Ini tahun-tahun politik ini kan banyak hoax bertebaran. Berita-berita palsu bertebaran. Itu ya semoga isinya baik-baik. Tapi kalau hoax apa ya mungkin baik-baik. Isinya biasanya menjelek-jelekkan, menjatuhkan, dan lain sebagainya. Jadi kata Russell, iri hati parah. Salah satu penyakit paling parah dalam hidup manusia. Jika kita hanya membandingkan diri kita dengan orang yang telah mencapai atau memiliki lebih dari yang kita miliki, kemungkinan besar kita tidak akan bahagia. Jadi iri itu lanjutannya tadi. Hidup dengan kompetisi, buahnya iri. Kok aku kalah ya? Kok bukan aku saja juaranya ya? Kok selalu sana juara terus? Kita kapan juaranya? Itu terus jadi iri. Ya seperti saya bilang tadi, ini tadi quote yang saya sebut tadi. Kata Russell, pengemis tidak iri pada jutawan. Meskipun tentu saja mereka akan iri pada pengemis lain yang lebih sukses. Jadi karena rasa iri itu ya untuk yang setara dengan kita. Mahasiswa iri pada mahasiswa yang lain. Dosen iri pada dosen yang lain. Orang iri bisa dipastikan dia tidak bahagia.
Jadi tidak mungkin ada quotes biar iri asal bahagia, tidak ada. Orang iri itu pasti tidak bahagia. Karena apa? Pikirannya disibukkan oleh orang lain, tentang orang lain. Padahal orang yang dia iri mungkin enjoy saja menikmati hidupnya. Kita sendiri yang kelimpungan. Baik, berarti jangan iri ya. Dinikmati saja, disyukuri saja apa yang kita miliki, biar bahagia. Nah, ini juga banyak orang tidak bahagia karena rasa berdosa yang berkepanjangan. Kata Russell, perasaan berdosa itu sering jadi sebab tidak bahagia yang paling penting, karena paling berpengaruh, membuat orang tidak nyaman. Biasanya kalau sudah merasa berdosa terus rendah diri. Kadang-kadang bahaya sampai melakukan hal-hal yang merusak dirinya atau membahayakan dirinya. Identifikasi, wah saya orang rendah Pak, saya banyak dosanya Pak, itu kadang-kadang membuat orang tidak produktif, membuat orang tidak jadi maju. Tentu saja dia tidak bahagia. Kalau agama kan petunjuknya jelas ya, kalau berdosa tobatlah, jangan diulangi terus maju. Jangan berlama-lama dikejar dosa. Rasa berdosa yang terus-menerus merusak kita sendiri. Jatuhnya kita rendah diri. Yo diakui saja kita semua ini kan yo pasti pernah dan punya dosa. Untungnya kita itu bisa lupa. Coba tidak bisa lupa itu ya kita stres terus tiap hari mikir dosa kita. Orang berdosa itu apalagi dikejar perasaan berdosa, kecenderungannya pasti tidak tenang. Kalau ngalami apa-apa itu kan mesti disandingkan dengan dosanya. Misalnya kalian tadi mau berangkat ke sini ngambil sandalnya temenmu misalnya. Wah sandalku kok tidak ada, sandalnya temen aja. Terus sampai di sini kamu ngambil minum gelas, gelasnya ketendang. Kan kamu mesti nyambungkan dengan nyolong sandal tadi. Wah ini gara-gara nyolong sandal ini mesti saya begini. Loh, orang selalu begitu. Ketika dikejar perasaan dosa, apapun yang dia alami disambungkan dengan dosanya. Biasanya terus membuat dia was-was, tidak tenang. Wah selamat tidak ya saya nanti? Segalanya lancar tidak ya, wong ini awalnya saya sudah dosa. Ya jalan paling aman jangan melakukan dosa. Tapi kalau sudah terlanjur berdosa ya jangan berpanjang-panjang merasa bersalah. Tobat, kan sudah itu aja. Kalau sudah tobat dimulai lagi yang baru. Ya meskipun jangan diulang-ulang lagi. Saya tak berdosa apa, nanti kan bisa tobat. Dosa lagi, ya tobat lagi Pak. Ini namanya menyepelekan. Jadi ya memang nawa itu Pak, saya tidak akan mengulangi. Kok terus kepepet berdosa lagi? Khilaf Pak. Ya saya tobat lagi, tidak apa-apa. Jadi paling tidak bukan yang disengaja. Tapi rasa berdosa akan menyiksa kita. Maka atasi ini. Entah dengan cara bagaimana yang cocok dengan mindsetmu, tapi jangan hidup dengan kesadaran guilty consciousness, rasa berdosa yang berkepanjangan maksudnya, bukan rasa berdosa dalam hati bahwa kalau saya salah ya merasa salah, ini tetap harus hidup, tapi rasa dikejar dosa itu membuat orang tidak bahagia.